فبأي آلاء ربكما تكذبان. Manusia akan dinanti oleh Rasulullah SAW di telaga Haud. Semoga kita termasuk yang minum dari telaga Rasulullah SAW. Setelah itu manusia akan masuk kepada timbangan. Setelah itu mereka akan melewati sirat. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Tirmidzi mengatakan la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba. Kaki manusia itu tidak akan berjalan, tidak akan berpindah dari tempatnya di persidangan itu sampai dia ditanya tentang 4 hal. An umrihi fima afna, tentang umurnya, kemana dia habiskan umurnya secara umum. Ada riwayat lain yang menghususkan an syababihi, tentang masa mudanya. Karena kalau bapak-bapak tua renta taubat wajar orang tua rambutnya putih ke masjid, masya Allah, wajar. Kenapa? Ya Pak Ustaz, sudah banyak dosanya gitu. Baru ke masjid, wajar. Tapi kalau kayak antum nih sekarang, masya Allah, ana benar-benar bersyukur kepada Allah yang memenuhi masjid itu anak muda, bukan orang tua lagi. Coba antum hitung, yang tua berapa? Ana kasih hadiah antum. Kayaknya tua semua enggak, kita lihat muda-muda semua. Yang tua bisa dihitung. Dulu tuh waktu kita masih SD, ya baru-baru pulang dari Madinah, kalau ke masjid mesti satu soft sama orang yang sudah batuk-batukan gitu, masya Allahu Akbar. Tapi sekarang yang muda-muda, dan ini insya Allah salah satu tanda-tanda kejayaan Islam akan balik jemaah. Kita harus yakin. Kenapa? Karena semua pengikut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau diutus jadi Nabi, semuanya anak muda. Yang tua susah dikasih tahu memang. Rasul sallallahu alaihi wasallam jadi nabi umur berapa? 40 tahun. Lihat yang masuk Islam. Rata-rata di bawah 40. Abu Bakar 38 tahun. Umar bin Khattab 26 tahun. Ali bin Abi Thalib belasan tahun. Sa'ad bin Abi Waqqas 17 tahun. Mus'ab bin, semuanya anak-anak muda. Karena memang mereka ini punya keinginan besar untuk membuat perubahan. Tapi kalau yang tua kadang-kala apa katanya yang dulu udah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan orang akan ditanya umurnya secara umum, tapi masa mudanya. Karena anak muda dekat ke Allah itu sesuatu banget. Karena biasanya anak muda itu adanya di mana? Di mall, geng motor, apalagi di Monas, di pantai, di tempat-tempat kayak gitu. Tapi ini anak muda ke masjid akan dapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan dapat jemaah. Wa syabun nasya'a fi ibadatillah. Allah akan tanyakan secara khusus masa muda. Maka orang yang sudah tua hendaklah dia menghisap dirinya sebelum kelak dihisap. Sebelum masa mudanya dia dihisap, dia tahu-tahu sekarang nih, anak waktu muda ya Allah hampir nggak pernah ke masjid, anak Ustaz. Ada jamaah. Kemudian yang kedua yang akan ditanya adalah an ilmihi, madza amila bihi, ilmunya kau gunakan untuk apa? Jangan sampai jamaah kita ini termasuk orang yang berilmu tapi nggak diamalkan ilmunya. Ada orang yang datang kajian hanya hendak meramaikan. Kenapa kau datang? Wah, biar tambah rame. Biar tambah rame. Jadi ada yang keberadaannya hanya untuk mempersempit masjid. Kenapa? Datang langsung ke pojok. Bismillah. Bismikallahumma mutu.
Ada, Masya Allah. Ada yang datangnya cuma, kenapa? Ya Alhamdulillah, yang penting dapat barokahnya lah. Barokah kan malaikat katanya turun Ustaz, kata dia. Ada yang kayak gitu, akan ditanyakan ilmu yang didapat tuh nanti itu. Jangan sampai kita berilmu tapi nggak ada dampak baiknya kepada perilaku kita. Ibunda Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri anak yatim. Ibunya itu tukang tenun, dia bikin tenunan lah. Akhirnya dia panggil anaknya masih kecil, ya Sufyan, dikasih duit sama ibunya 10 dirham. Khudh hadhihi 10 dirham. 10 dirham kau ambil nih, kau belajar. Kau belajar 10 hadis. Setelah kau dapat 10 hadis, nanti kau lihat ada perubahan enggak di sikapmu. Engkau apa tambah baik sama orang tua, ngomong sama orang tambah hormat, gaya, pokoknya perilakumu semakin baik, lanjutkan nuntut ilmu. Tapi setelah 10 hadis tidak ada perubahan, berhenti kau nuntut ilmu. Sudah jangan. Aku takut jadi petaka ilmu itu buat engkau. Itu yang ditakutkan oleh ibundanya Sufyan. Karena bakal ditanya ilmu yang kau dapat itu nanti. An ilmihi madza amila bihi. Ilmu ini bukan hanya untuk wawasan. Kita ada yang Masya Allah datang kajian udah puluhan kali, tapi tetap perilakunya nggak benar. Sampai ada seorang ibu-ibu WA ana, Ustadz, ana mau tanya gimana ana menghadapi suami ana. Mudah-mudahan suaminya nggak kesini nih. Nah, suami ana nih Ustadz udah ngaji 20 tahun, 20 tahun. Tapi dia itu masih sama cewek itu saat foto-foto bareng, ini itu, makan bareng, janjian sama sohib-sohibnya macam-macam. Maka perlu ditanyakan, kau belajar apa selama ini? Kemudian kejadian lain, ada seorang bapak sama curhat tentang istrinya. Istri ana ini suka ikut kajian Ustaz. Wallah mungkin sudah 5-7 tahun, tapi tidak menghargai suaminya. Anak ngomong, mungkin salah ikut kajian dia. Enggak Ustaz, ikut kajian kayak gini, jenggot-jenggot dong, sama nih. Allahu Akbar. Hati-hati, akan ditanyakan ilmu itu. Apa yang kau gunakan? Karena ilmu ini bukan hanya sebagai wawasan buat kita, tapi untuk diamalkan.